Oh, semesternya nggak usah. Kamu udah expired. Boleh lah. Boleh. Kalau yang belum expired ya sebutin aja ya. Silakan. Muter nih dari yang mbak dulu nih. Oke, perkenalkan nama saya Dina dari semester 4. Halo, perkenalkan nama saya Raja dari semester 12 etnomusikologi. Saya Krisna dari etnomusikologi semester 10. Saya Raihan, etnomusikologi juga semester 6. Saya Genta dari etno semester 6. Saya Amal dari Etno juga semester 4. Saya Reval, saya sama masnya dari Etno juga, saya semester 4. Saya Judi dari etno semester 6. Teorinya saja, tapi perannya supaya bisa terjadi regenerasi, baik itu dari sisi pelaku maupun penikmat musik keroncong, karena ini musik asli Indonesia, apalagi musik yang sangat membanggakan seharusnya untuk kita semuanya. Silakan, Mas Bondan. Iya, dari institusi seni yang memang kami tugasnya adalah di jalur pendidikan. Regenerasi keroncong itu kita bangun juga melalui pendidikan, Pak. Jadi misalnya di etnomusikologi itu kan, kalau ini secara keilmuan itu kan antropologi musik gitu. Bagaimana mempelajari perilaku manusia tapi dalam bermusik gitu. Nah, memang di etnomusikologi sendiri dikembangkan bagaimana salah satu konservatif ya. Jadi membuat kurikulum di mana itu mempelajari berbagai macam musik di Indonesia ini. Keroncong ini jadi satu mata kuliah di etnomusikologi. Tapi belum lama karena memang untuk mengangkatnya menjadi mata kuliah kan harus ada bahan kajian yang harus sudah mapan gitu ya. Nah, ini sudah mapan sebenarnya keroncong dan kita sudah memulai itu di mata kuliah. Ini beberapa produk mata kuliah yang dipelajari di etnomusikologi di keroncong. Dan mungkin di etnomusikologi juga sudah ada 2 prodi ya, prodi etnomusikologi dan prodi bisnis musik. Sebentar lagi kita buka prodi entertainment musik yang dimana itu mempelajari musik-musik industri regional lokal tentang Solo. Yang di situ entertainmentnya ya dangdut, campur sari, keroncong, basicnya itu. Supaya sebenarnya benar kita itu mencetak regenerasi dari itu dan regenerasi yang memang siap gitu secara keilmuan maupun secara praktek gitu. Jadi kita membangunnya di situ. Cuman persoalannya kan setelah lulus kadang-kadang ekosistemnya ini yang kemudian membuat mereka tidak memilih hidup di situ gitu. Dan memilih pilihan yang lain kan ini hubungannya dengan perut dan kehidupan real selanjutnya. Itu persoalannya itu memang ada ketakutannya di situ ketika memang kita sudah mempelajari ini, seperti saya sebut tadi bahwa mahasiswa yang di depan kita ini mungkin hampir tidak ada yang berbasic keroncong ketika datang. Semua basicnya kebanyakan anak-anak sekarang lah, band-bandan. Tapi ketika masuk etnomusikologi, kita kasih tahu jenis musik yang lain yang belum mereka tahu. Ya akhirnya mereka bisa memainkan dan suka gitu. Dan mereka juga beberapa sudah di event-eventnya Mas ini juga bermain, sudah dicomot grup keroncong gitu. Itu yang membuat kami yakin bahwa kami sudah melakukan regenerasi dari jalur pendidikan itu. Hanya persoalannya kemudian ekosistem di luar ini memang harus sinergi. Saya mencetak anak, saya mencetak SDM, harusnya disambut dengan ekosistem yang sehat supaya dia betah di situ dan turut menghidupi musik-musik Indonesia gitu. Berarti sangat yakin bahwa 10 tahun, 20 tahun yang akan datang musik keroncong tidak akan punah ya, Mas? Yakin kan 10 tahun. Yakin ya, 100% ya? 100% kalau cuma 10 tahun ya. Kalau 100 tahun nggak tahu. Karena 10 tahun itu mereka masih hidup itu. Tergantung mereka berarti ya. Mereka yang meneruskan atau tidak, bebannya ada di pundakmu semua loh, Dek. Nah, ini berat ini ya. Kalian yang harus meneruskan ini musik keroncong jangan sampai punah. Ya, memang beban berat ini di pundak kita semuanya supaya kita bisa nguri-uri budoyo. Seperti tema di sore hari ini kan rembuk budoyo ya.
Kita membicarakan mengenai bagaimana budaya ini bisa kita lestarikan, diuri-uri dan terus berkembang supaya tidak punah, termasuk salah satunya ada keroncong. Sebelum kita nanti akan ke penanya-penanya karena waktunya juga sudah menjelang maghrib ini ya. Kita tadi molor agak panjang tuh ya. Sebelum kita akan ke penanya, mungkin saya akan bertanya satu hal saja kepada Mas Didit. Ada pengalaman nggak pada waktu anak muda yang tadinya itu nggak suka kemudian menjadi antusias melalui pendekatan, tapi pendekatan yang tepat. Nah, pendekatan yang tepat tuh yang kayak apa sih gitu? Karena kalau sudah nggak suka ditarik-tarik kan ya susah, malah traumatik gitu ya Mas ya. Trauma nanti malahan sama musik keroncong. Nah, ini pendekatannya seperti apa sebetulnya yang paling pas menurut Mas Didit untuk menarik anak muda ini supaya suka dengan musik keroncong? Ya, terima kasih Mbak Wening. Ini Mas Jepang ini tugasnya apa tadi? Kuntul bawa. Mas Jepang bagi door prize. Saya kira keamanan tadi. Baik, begini Mbak Wening. Sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa tadi yang disampaikan Mas Bondan sangat tepat sekali dan itu terasa. Artinya bahwa di dunia keroncong itu ada satu dogma yang sebetulnya ya tidak menguntungkan sebenarnya Mas ya. Tapi kita masih ada generasi hidup yang seperti itu Mas di sini. Masih ada. Bukan kami mujak ke udah nggak ada, tapi ini masih ada dan ini masih banyak. Nah, itu biarlah tetap berjalan. Dan saya melihat sumbangsi dari Institut Seni Indonesia Surakarta ini sangat luar biasa sekali. Dari 100 keroncongers muda di kota Solo, itu 75% itu produk dari ISI dan SMKI. Ya. Di Solo ada KKMS. Itu bisa kita lihat komunitas itu hampir 100% ISI. Hanya beberapa saja yang tidak. Nah, pendekatan apa yang harus kita buka untuk menarik generasi muda, generasi yang akan datang? Kalau kita berkacamata atau kita dari sisi Solo Keroncong Festival, kami membuka beberapa peluang. Artinya Solo Keroncong Festival itu tidak hanya sebagai tontonan, kita juga ada education, ada pembibitan atau namanya regenerasi. Nah, yang kita perbuat adalah peluang-peluang itu. Taruhkan besok kita tanggal berapa Mas Yon lomba nyanyi keroncong itu? 26 itu kami mengadakan lomba nyanyi keroncong ya Pak? Nyanyi keroncong, bukan keroncong ya, nyanyi keroncong ya. Itu kita batasi, yang tidak masuk ke dalam daftar itu hampir 150%. Berarti membludak pesertanya. Nah itu. Nah ini kami sedang memperjuangkan peluang-peluang itu. Nah sebetulnya dengan hadirnya industri keroncong yang kita buka lebar, kita tetap menjaga tradisi atau dogma, tetapi kita juga tidak bisa menutup perkembangan keroncong sesuai zamannya. Itu adalah cara kita untuk menarik generasi-generasi itu untuk masuk ke keroncong, dan itu secara alamiah hadir. Secara alamiah hadir. Taruhkan isi banyak melahirkan pemusik-pemusik yang sekarang hadir di kota Solo. Dengan hadirnya anak muda itu akan menarik dengan sendirinya anak muda yang tidak dari ISI. Ya. Tertarik dengan karya mereka. Saya senang musik ya, senang musik. Umur saya masih muda. Sekarang saya baru senang reggae. Tapi kok ini teman-teman dari KKMS yang hampir 100% produk ISI, kok penak ya? Ikut. Dan itu terjadi. Jadi peluang-peluang itu yang artinya kita menggelar
menggelar apa ya namanya ya, wadah-wadah itu, mangkok-mangkok itu kita hadirkan. Dan sebetulnya tidak hanya di Solo saja, saya melihat geliat anak muda hadir di keroncong itu sangat besar sekali. Kita lihat di Instagram aja ada beberapa festival-festival keroncong yang sekarang baru luar biasa ya, seperti keroncong Plesiran, keroncong Pesisiran. Itu gayanya juga sudah tidak gaya kuno atau gaya apa ya, keroncong tua, tidak seperti itu. Tetapi ini kemauan anak muda sekarang. Ya. Jadi hadirnya festival, hadirnya tadi Mas Bondan sempat matur bahwa ruang-ruang apa Mas tadi kok? Konservasi, populis dan juga apa? Nah, itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Nah, ketika itu bisa menjadi satu, Walangka itu hebat. Itu. Nah, ini yang akan kita rajut. Artinya kita sedang berjuang. Kebetulan kita belum istilahnya melibatkan isi secara persuasif gitu ya. Itu akan kita coba tahun depan. Kita udah sedikit sentil-sentil Mas Bondan. Akhirnya malah ketemu benang merahnya nih ya. Nanti biar Mas Bondan mikir dari sekarang. Jadi keroncong itu tidak harus bermain keroncong seperti ini. Taruhkan ada paduan suara unisono apa itu namanya, tanpa alat musik, tapi akapela itu dikeroncongkan dengan mulut, itu juga keroncong seperti itu. Dan banyak variasi keroncong yang lainnya. Nah, yang menjadi prinsip bagi kami selaku insan keroncong di Kota Solo, bahwa kita tidak ingin membendung dogmatika keroncong itu. Kita tetap membuka dan kita tetap memfasilitasi itu. Bagaimana caranya kita berjuang untuk keroncong, gitu. Karena itu memang produk anak bangsa yang harus kita harus dorong terus. Jadi dogma kita jalan, yang piai-piai sepuh itu, mas kowe kudu iso nyanyi Istanbul keroncong asli, kowe kudu iso Istanbul siji harus, itu tetap kita jalankan. Tetapi kita perkembangan keroncong tetap kita dorong. Itu menjadi kekayaan keroncong yang sesungguhnya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Sebelum nanti sampai ke konklusinya, Pak Jepang mau menambahkan, Pak Jepang? Cukup sudah. Cukup ya. Pak Jepang nanti bagi-bagi door prize ya Pak Jepang ya, atau mau keamanan dan ketertiban Pak Jepang? Jadi sebelum kita masuk ke konklusi, silahkan nanti Mas Bondan dan Mas Didit bisa menyiapkan kata-kata atau kalimat penutupnya untuk diskusi kita di sore hari ini. Tapi kita mau bagikan 2 hadiah untuk 2 penanya. Yang tanya langsung dapat hadiah 1. Ada lagi? 1 lagi dong. Yang main musik boleh juga. Ayo. 2 loh. Cepat nih. 2 orang. Siapa yang mau tanya? Oh, cuma 1? 2010 ke atas. Tapi saya cukup ketika itu saya cukup aktif di dalam komunitas-komunitas keroncong, sampai akhirnya saya menyadari bahwa keroncong itu sangat kaya sekali secara musikalitas, terus secara ekosistem itu banyak, seperti yang disebutkan Mas Bondan tadi, ada pengrajin alat musik, penyanyi, arranger, terus orang-orang yang aktif di produksi karya keroncong atau pencipta lagu dan lain-lain seperti itu. Keroncong ini bisa, ketika keroncong ini dipikirkan secara industrial, itu sebenarnya sangat banyak pecahan produknya, seperti ketika lele diolah jadi abon lele dan lele goreng dan lain-lain. Keroncong juga seperti itu. Dan jika produk-produk itu diintegrasikan satu sama lain, itu pasti akan menjadi komoditas untuk kota Solo sendiri. Ketika semua jalinan antara produk dan aktivitas itu terjadi, mungkin seniman tidak hanya menghidupi keroncong, tetapi juga akan hidup dengan keroncong. Nah,
niscaya kalau itu terjadi pasti kita sudah tidak khawatir lagi keroncong akan punah. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan pertama adalah bagaimana kiat yang apa ya? Kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk keroncong untuk menuju ke arah industri, karena tadi saya sedikit mendengar tentang keroncong dibawa ke industri. Nah, itu langkah konkret yang harus dilakukan itu apa? Misalnya Pak Jepang dari keroncong juga sekarang dikenal sebagai maestro dangdut, pernah mengikuti jalurnya Didi Kempot tadi. Itu kan pasti juga banyak pengalaman untuk kenapa keroncong dan dangdut itu dalam perkembangan industrialnya berbeda. Apa yang kita tidak lagi membandingkan karena keroncong seperti ini kan seperti itu, tapi bagaimana kita bisa meniru langkahnya. Itu pertama itu. Jadi yang kedua untuk pengelolaan ekosistem di keroncong sendiri. Keroncong sangat kaya dan punya banyak produk. Tapi diskusi kita selalu pada keaslian, keaslian originalitas yang sebenarnya itu sering disalahpahami. Misalnya pakem sendiri dipahami sebagai aturan yang mengikat. Ketika pakem itu dia dipahami sebagai basic, mungkin anak-anak muda tidak setakut itu untuk belajar keroncong yang pakem kemudian mengembangkan. Tapi kalau dibuat aturan yang mengikat, tentu akan ragu untuk keroncong dia pakai ya gini so didol. Ketika melakukan sesuatu, ternyata dianggap nggak berpakem. Kedua, terus persoalan apakah seniman keroncong boleh ini jika lari ke arah industri, apakah harus punya slogan perjuangan saja atau juga harus berpikir, karena industri tetap berpikir bagaimana jalannya industri adalah berpikir untung dan rugi bisnis. Nah, itu bagaimana pengelolaan yang seharusnya itu seperti apa? Kira-kira itu. Wah, kiat industri ya. Itu cukup berat karena saya pikir industri juga gak berhasil. Kalau ngomongin industri itu kan hukumnya hukum ekonomi ya Pak. Mana kemudian keroncong jadi komoditas gitu yang bisa ditukar, transaksikan gitu dengan uang gitu. Nah, sebelum ke arah itu sebenarnya keroncong sudah mencobanya ya, artinya banyak sudah menjadi komoditas di sebagian sisi kehidupannya gitu. Nah, kiatnya memang itu tadi. Kalau persoalannya kan industri itu ada industri kecil gitu, ada industri besar. Mungkin yang dipertanyakan Sulati adalah bagaimana keroncong menjadi kemudian industri yang besar gitu. Satu genre musik yang sekelas pop, dangdut gitu kan. Nah, itu persoalannya itu butuh sinergitas antara satu dengan yang lain. Sebenarnya tadi ya sudah menjawab sendiri, sinergitas antara satu dengan yang lain. Yang namanya industri itu kan harus terikat gitu. Kalau model-model industrinya Korea itu kan multiple layer gitu. Bagaimana ada karya musik, kemudian ada artis. Wah, artis itu jadi tubuhnya jadi buat jualan baju, gitu kan. Terus mukanya buat jualan kosmetik. Terus soundtracknya buat ngelakuin drama, film gitu. Nah, sinergitas itu yang membuat industri itu jadi besar. Kalau musik di Korea itu hilang, maka film juga hilang dan lain sebagainya. Keterikatan itu yang kemudian membuat industri itu makin besar dan terikat satu sama lain gitu. Andaikan keroncong itu disikapi seperti itu ya, mencontoh saja, itu mungkin saya pikir bisa jadi ya, bisa dicoba. Apalagi pemerintah Kota Solo sudah menetapkan keroncong sebagai identitasnya Kota Solo gitu. Melalui jalur kuasa itu, saya pikir lebih mudah untuk menetapkan bagaimana kita berpikir bersama keroncong ini jadi gardanya industri. Selain untuk jargonnya Solo identitas, tapi pikirkan industrinya, bagaimana orang yang menghidupi keroncong itu juga bisa hidup dari keroncong gitu kan.
Bagaimana kemudian keroncong dipikirkan berkembang jadi etalase dagangan-dagangan apakah, dagangan obat, dagangan apa gitu, bersinergis dengan itu, menarik gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian ya itu tadi persoalannya, yang pertanyaan kedua saya jawab ya tentang pakem dan sebenarnya itu pakem dan ketakutan nabrak pakem itu sebenarnya itu melanda banyak kehidupan musik tradisi di Indonesia. Ada kepemilikan dari orang-orang yang lahir duluan gitu untuk merasa memilikinya, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah itu yang kemudian menghambat laju perkembangannya. Sebenarnya kalau pengen berkembang ya bagaimana keroncong harus bisa dimiliki semua orang, jangan dimiliki oleh satu massa. Karena sebenarnya dalam musik hukum pakem itu sebenarnya baik di gamelan atau keroncong atau musik apapun, pakem itu sebenarnya aturan pada masa tertentu saja. Keroncong yang beku dianggap pakem itu sebenarnya adalah keroncong tahun 60-an yang ketika Lokananta sudah mulai produksi didengar banyak orang, itu yang dianggap asli. Padahal sebelum tahun 60-an ada keroncong dari bentuk lain. Nah orang-orang yang merasa memiliki tahun 60 itu berusaha menjaga itu. Padahal sebenarnya kalau itu dibiarkan terbuka maka akan ada keroncong 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an. Dan itu modelnya macam-macam. Semua harus dijaga, dilestarikan gitu. Dan biarkan itu berkembang. Dan persoalannya adalah secara sosial penjaga pakem ini menyerang. Gitu. Jadi menyerang. Jadi kalau ada sedikit kebaruan kamu merusak, ya merusak. Padahal sebenarnya hukum perkembangan sesuatu itu kan bisa menjadi bangunan baru kalau malah hukumnya dideskonstruksi, dirusak dulu. Kalau nggak mau ngerusak ya renovasi. Tapi hasil renovasi tambal sulam itu tidak sebaik deskonstruksi. Dibongkar dulu, dibangun ulang. Gitu kan? Harusnya itu. Jadi harus rela dibangun ulang, dieksperimen lagi gitu. Dieksperimentasi lagi supaya musik ini bisa melaju di setiap masa gitu. Up to date jadinya ya. Up to date terus gitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bondan. Pak Jepang, kira-kira kita perlu break atau kita lanjut? Kita perlu break sebentar. Break 5 menit ya. Break 5 menit ya untuk azan maghrib.